Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada operasi angkat rahim. Karena saya sebagai dokter kandungan cukup sering melakukan operasi angkat rahim, dan pada banyak pasien biasanya ketakutan untuk melakukan operasi angkat rahim dan merasa bahwa seperti kehilangan satu yang berharga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada saat operasi angkat rahim, kemudian apa persiapannya dan apa yang akan terjadi setelah operasi angkat rahim. Baik, jadi operasi angkat rahim atau biasa disebut dengan histrektomi itu adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter kandungan untuk mengangkat sebagian atau seluruh dari rahim seorang perempuan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan atau indikasi-indikasi khusus yang membuat seorang dokter kandungan itu melakukan operasi pengangkatan rahim, ya. Beberapa penyakit yang bisa berakhir dengan angkat rahim antara lain yang pertama mioma uteri. Misalnya mioma uterinya sangat besar, terjadi perdarahan berulang, haid menjadi memanjang, kemudian sampai anemia misalnya, kemudian transfusi berulang, biasanya dipertimbangkan untuk dilakukan angkat rahim. Itu operasi Itu penyakit yang pertama. Yang kedua, ada namanya penyakit adenomiosis. Penyakit ini ditandai dengan nyeri panggul yang hebat. Biasanya pada saat haid itu tidak bisa ditahan, kemudian sampai mengganggu pekerjaan, bahkan pada beberapa orang bisa menimbulkan keringat dingin yang berlebih akibat nyeri pada saat haid. Kemudian adanya keganasan, misalnya kanker leher rahim atau kanker rahim. Tentu salah satu opsi yang terbaik adalah dilakukan operasi angkat rahim. Itu tiga tadi adalah kondisi yang tidak berkaitan dengan kehamilan. Nah, ada satu kondisi yang berkaitan dengan kehamilan yang menyebabkan seorang perempuan itu terpaksa diangkat rahimnya, ya. Yang pertama tentu adalah perdarahan pasca melahirkan. Nah, perdarahan pasca melahirkan ini sampai saat ini masih menjadi penyebab angka kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia. Dan pada algoritma penanganan perdarahan pasca persalinan, pasca melahirkan itu adalah dengan melakukan operasi angkat rahim. Karena kalau tidak dilakukan angkat rahim, maka tentu taruhannya adalah nyawa ibu. Oke, itu setidaknya ada 4 kasus ya yang bisa berakhir dengan angkat rahim. Ada satu lagi mungkin pada hamil anggur ya. Pada hamil anggur dengan perdarahan banyak, salah satu opsinya bisa dilakukan angkat rahim. Nah, sekarang tadi saya menjelaskan bahwa ada yang sebagian, ada yang total angkat rahim. Untuk yang sebagian rahim yang diangkat itu biasanya menyisakan, artinya hanya menyisakan leher rahim saja atau serviks saja di bagian bawah atau bagian terluar. Sementara bagian atas badan rahim hingga puncak rahim itu sudah dilakukan pengangkatan oleh dokter kandungan, ya. Sementara yang total, angkat rahim yang total itu artinya mengangkat seluruh rahim mulai dari leher rahim atau serviks hingga fundus atau puncak rahim, sehingga tidak ada bagian rahim lagi yang tersisa. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan operasi angkat rahim? Yang pertama tentu usia. Kalau usia sudah cukup, sudah memasuki usia pramenopause atau menopause, tentu opsi angkat rahim bisa menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, keinginan untuk memiliki anak lagi, apakah masih
pengen punya anak lagi atau tidak. Kalau masih pengen punya anak lagi, tentu biasanya dokter tidak akan menawarkan untuk angkat rahim. Atau pada wanita yang sudah cukup anaknya gitu ya, tentu opsi angkat rahim maka akan lebih mudah untuk dipilih. Kemudian adanya keganasan atau kanker ya. Adanya keganasan atau kanker kadang-kadang memang menyebabkan suatu kondisi yang dilematis. Misalnya terutama pada mereka-mereka yang belum memiliki anak tapi bisa ada keganasan di rahimnya. Ini tentu akan menjadi suatu kondisi yang dilematis antara harus mempertahankan rahim tapi akan menyebabkan keganasan itu bisa berkembang lebih lanjut, atau mengangkat rahimnya, keganasannya juga sudah hilang gitu, diangkat namun tidak bisa memiliki anak atau keturunan. Tentu risk and benefitnya perlu didiskusikan dengan dokter, dengan keluarga, dengan suami, mana yang terbaik begitu ya. Itu untuk mereka-mereka yang masih ingin mempertahankan rahim karena ingin memiliki anak. Nah, setelah angkat rahim, apa yang akan terjadi? Setelah operasi angkat rahim tentu dua yang tidak mungkin bisa lagi dialami oleh mereka yang sudah angkat rahim. Yang pertama adalah hamil, yang kedua adalah haid. Karena dua hal ini semuanya ada atau bisa terjadi karena adanya rahim. Nah, sering menjadi pertanyaan, apakah dengan angkat rahim ini artinya seorang perempuan itu menopause? Teman-teman, menopause ini adalah suatu kondisi yang kaitannya dengan hormon, dan yang menghasilkan hormon estrogen itu adalah ovarium, bukan rahim. Jadi selama proses angkat rahim tetapi indung telurnya atau ovariumnya itu tidak diangkat, maka perempuan tidak akan mengalami menopause. Hanya saja dia tidak ada haid. Karena apa? Karena sumber atau organ yang menimbulkan darah pada saat haid itu sudah dilakukan pengangkatan, dan ini berbeda dengan kondisi menopause. Kalau menopause itu memang terhenti akibat hormonnya tidak lagi diproduksi atau fungsi ovariumnya sudah selesai. Sementara angkat rahim itu tidak haid karena rahimnya yang menyebabkan darah haid keluar setiap bulan itu terjadi. Nah, itu bedanya. Kemudian apakah ada perawatan khusus pasca operasi setelah angkat rahim? Tidak ada perawatan khusus, cukup nutrisi yang baik, kemudian jaga kebersihan diri, nanti akan wound healingnya akan terjadi dengan baik. Baik, saya rasa itu dulu terkait angkat rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.